Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau datang dengan mengirim Sang Sabda Yesus menjadi manusia. Ia merendahkan diri sama seperti kita manusia. Mengalami pengalaman-pengalaman kemanusiaan. Bantu kami ya Bapa untuk rendah hati, supaya kami mampu dan dimampukan untuk mengenal kehendak-Mu. Karena dengan cara demikianlah Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, kerendahan hati adalah syarat-syarat utama bagi kita untuk masuk kerajaan surga. Sekali lagi, kerendahan hati adalah syarat utama kita masuk ke kerajaan surga. Tanpa kerendahan hati, hampir tidak mungkin manusia mengalami kekudusan dan mengalami izin masuk ke surga. Kesombonganlah yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Dia ingin menyamai Tuhan seperti dalam kitab Kejadian Adam dan Hawa. Engkau akan menjadi seperti Allah. Suatu iming-iming, suatu ilusi yang diberikan oleh si iblis, si Lucifer. Dan kita semua seringkali digoda untuk diangkat tinggi. Ke tempat yang tinggi, yang hebat, yang mulia, yang jaya. Bukan berarti tidak perlu, penting. Perlu juga bahwa kita diangkat yang lebih tinggi, lebih mulia, sukses, hebat, dan seterusnya. Tapi Yesus hari ini berdoa karena dia mengatakan bahwa kerajaan Allah diberikan kepada orang yang kecil, sederhana, orang yang rendah hati, orang yang mengaku dirinya nothing, tidak ada apa-apanya. Itulah yang menjadi syarat utama dari hidup kita. Tanpa itu hampir tidak mungkin. Dan seluruh perspektif rencana keselamatan Allah, rencana pembebasan Allah, rencana keselamatan Allah terjadi hanya dalam kerendahan hati. Ada seorang di medsos mengatakan, untuk apa Allah menjadi manusia, repot-repot menjadi manusia, ribut-ribut menjadi manusia. Dia tidak bisa melihat esens hakikat dari Allah menjadi manusia karena dia mau merendahkan diri. Yang di atas turun ke bawah manusia untuk menjadi sama seperti kita. Merasakan, mengalami ketidakberdayaan. Seperti kalah Yesus ketika disalib. Dia dilahirkan di kandang dari seorang wanita dan seorang pria yang sederhana. Nothing. Jadi saudaraku terkasih, itulah kerendahan hati yang Tuhan inginkan bagi kita manusia. We are nothing. Kita hanya diciptakan oleh Allah. Kita diberi kemampuan dan daya-daya untuk melihat bahwa apa yang kita berikan ini adalah sementara dan harus diabdikan untuk Allah. Kekayaan kita, kepandaian kita, kecerdasan kita, apa saja diabdikan untuk kebaikan manusia dan kemuliaan Allah. The greater glory of God. Bukan the greater of me, tapi the greater glory of God. Nah, hanya itulah antara kesombongan dan kerendahan hati. Dan itu salah satu dari ketujuh dosa yang sulit-sulit sekali dilepaskan oleh kita manusia. Kita cenderung mengagungkan diri kita, kehebatan kita, kemuliaan kita, kejayaan kita, kekayaan kita. Sultan, hebat, kaya. Kita bisa melihat bagaimana orang pamer kekayaan kepada siapapun untuk menunjukkan bahwa saya hebat, bahwa saya sukses, jaya, dan seterusnya. Dan itulah yang seringkali tidak disadari oleh kita, bahwa iblis seringkali membawa kita, menggoda kita dengan kekayaan, dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Jalan itulah yang ditawarkan oleh si iblis itu, oleh kuasa kegelapan. Tidak jelek, sekali lagi jangan dikatakan itu jelek, bukan.
Saya tidak mengatakan itu. Tapi itu adalah godaan yang sangat besar kepada kita untuk mengagungkan, glorify myself. Kenapa itu sulit? Orang kaya masuk kerajaan surga seperti kata Yesus. Lebih mudah masuk ke dalam unta masuk ke dalam lubang jarum. Karena ketika orang kaya, ketika orang dalam kekuasaan, ketika orang di tingkat atas, cenderung orang terikat oleh kekayaan itu, oleh kuasa itu, oleh gengsi itu, oleh kehormatan. Kehormatan, kekayaan dan gengsi itulah, kekuasaan itulah yang mengikat orang. Sehingga mata batinnya tidak bisa melihat bahwa kebajikan, keutamaan, kemuliaan ada di dalam orang-orang yang rendah, orang sederhana. Hampir sulit orang yang sudah kaya, orang dalam kekuasaan, ya, melihat segala sesuatu yang sederhana ini di sekitar kita. Di mana Tuhan bekerja di dalam situasi yang seperti itu hampir sulit. Karena seringkali mata batinnya, mata hatinya terikat dan diikat. Ketika ingin kuasa lagi. Ketika ingin punya uang lagi. Ketika ingin kehormatan, semakin tinggi. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, jalan keselamatan, sekali lagi bukan jalan penciptaan, tapi jalan keselamatan, jalan hidupku, hidup Anda dan hidup semua adalah jalan kerendahan hati. Dan kita seringkali diajak untuk seperti itu, untuk melihat Yesus tokoh, ya, manusia yang rendah hati, sangat rendah hati. Dan itulah jalan Yesus, jalan keselamatan, jalan penderitaan. Maka mungkin ada pertanyaan ketika kita menderita, ketika kita sulit, ketika kita salib, ketika kita mengalami problem apa. Mungkin salah satunya adalah supaya kita belajar rendah hati. Dilatih untuk mengakui keterbatasan, kerapuhan, ketidakberdayaan kita manusia. Mungkin penderitaan kita karena kesombongan kita. Dan kesombongan itu bukan hanya milik orang kaya, orang sederhana pun, orang miskin pun bisa sombong. Merasa bahwa dia tidak perlu dibantu. Bisa jadi. Maka mari saudaraku terkasih, semoga kita mampu melihat kenyataan hidup sehari-hari. Biar nothing, kita tidak ada apa-apa. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan orang lain bekerja. Mengapa kita mudah tersinggung? Mengapa kita mudah marah? Mengapa kita mudah tidak bisa menerima kehidupan yang